Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 34. Hei, bodoh, cepetan, titahnya lagi sambil menggoyangkan kaki besarnya yang lebih mirip dengan kaki gajah. Iya, jawab Naima pelan. Lalu berjalan dengan terlatih-tatih menuju tempat kebesaran milik penguasa sel ini. Yang kuat pijitnya. Bentaknya lagi saat merasakan tangan Naima tidak memiliki tenaga sama sekali. Iya kak, jawab Naima patuh. Naima menangis di dalam hatinya. Sudah tidak ada lagi yang bisa membantunya saat ini. Fandi yang dulu selalu dia harapkan pun kini ikut meninggalkan dia tanpa berpamitan ataupun meninggalkan pesan. Arif, aku minta maaf. Tolong selamatkan aku dari siksaan dunia ini. Gumamnya sambil memijit kaki wanita besar ini. Aku tahu kesalahanku terlalu banyak kepada kalian. Tetapi aku mohon. Bantu aku untuk keluar dari sini. Aku sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit ini. Sudah cukup kalian menyiksa aku. Jangan lagi. Imbunnya dalam hati. Sebelum memberikan kejutan kepada suami dan juga anaknya, Mama Yolan memutuskan untuk membawa Bila ke dokter kandungan untuk memastikan kebenaran hasil tes pack tadi. Sayang, kita langsung ke dokter kandungan saja ya, atau kamu mau memakan pudingnya dulu? Ucap Mama Yolan saat melihat kondisi Bila sudah tidak mual-mual lagi. Bila mau makan puding dulu boleh nggak Ma? Jawab Bila bersemangat. Ya sudah, sebentar ya sayang, Mama minta tolong Bibi untuk membawanya ke sini. Ujar Mama Yolan kemudian keluar dari kamar dan terdengar memanggil nama Bibi dari pagar pembatas lantai 2. Ini sayang. Mama Yolan masuk ke dalam kamar membawakan beberapa potongan puding yang sengaja disimpan ke dalam sebuah kotak makanan. Makasih Ma. Jawab Bila tersenyum sumringah. Bila makan ya Ma. Imbunnya saat tangannya sudah memegang puding mangga. Ya sayang. Makan saja sepuasnya. Jawab Mama Yolan menatap harum menantunya yang tengah hamil muda. Bila langsung melahap dengan bersemangat puding mangga yang sangat menggugah seleranya. Mulutnya bahkan sudah tidak bisa berhenti lagi untuk mengunyah. Semua potongan puding yang dibawa oleh Mama Yolan sudah habis dimakan oleh Bila. Sepertinya dedek bayinya sangat menyukai puding mangga ini yang memiliki rasa manis bercampur dengan asam. Enak Ma. Ujar Bila sambil nyengir ketika menyadari jika tempat makanan itu sudah kosong tidak berpenghuni lagi. Mama Yolan hanya mengangguk menatap tidak percaya melihat tingkah lucu dari menantunya. Dia bahkan tidak percaya bahwa Bila mampu menghabiskan setengah dari puding yang baru saja dia pesan. Mau lagi? Tanya Mama Yolan menyadari tatapan mata Nabila. Nanti lagi aja Ma. Bila sudah kenyang. Jawab Bila yang merasa perutnya sudah mengembung terisi penuh. Kalau makan nasi bagaimana, mau nggak? Tanya Mama Yolan memastikan berharap Bila mau mengisi perutnya dengan beberapa sendok nasi putih lengkap dengan sayur dan juga ikannya. Bila mual kalau cium bau nasi Ma. Rasanya mau langsung muntah saja. Tolak Bila. Dengan hanya membayangkannya saja perut Bila sudah mulai mual belum lagi dia benar-benar memakannya. Sudah bisa dipastikan bahwa puding mangga yang baru saja mendarat cantik di perutnya akan kembali terbang keluar meninggalkan tempat persinggahannya. Ya sudah nggak apa-apa, kita langsung berangkat ke rumah sakit ya sayang. Ini sudah sore, tutur Mama Yolan. Iya Ma, Bila ganti baju dulu. Jawabnya lalu bergegas menuju ruang ganti meninggalkan Mama Yolan yang sedang sibuk menelpon dokter kandungan milik keluarga mereka. Siapa yang hamil Ma? Mama Yolan terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia sama sekali tidak menyadari kedatangan putranya sedari tadi. Arif, kamu kapan sampai? Tanya Mama Yolan menatap tidak percaya bahwa Arif sudah pulang dari kantornya. Dari tadi. Emangnya siapa yang hamil sih Ma? Bila mana? Tanya Arif gregetan yang melihat mamanya malah bengong menatap kepada dia. Mama, seru Arif ketika melihat sang mama masih betah bungkam. Iya. Nggak usah teriak-teriak. Telinga Mama masih bisa mendengar. Istrimu yang sedang hamil. Lagian kamu kenapa pulang cepat sih? Gagal dong rencana Mama yang mau kasih kejutan untuk kamu dan juga Papa. Gerutu Mama Yolan tidak terima Arif pulang lebih cepat hari ini.
Mendengar Bila yang tengah hamil dan mengandung anaknya membuat Arif membelalakkan matanya. Sedetik kemudian berubah menjadi tersenyum semanis madu. Sedangkan di dalam ruang ganti sana, Bila yang tidak tahu apa-apa tengah sibuk memilih baju yang akan dia gunakan. Tangannya terulur mengusap lembut perutnya sembari tersenyum bahagia. Yang sehat ya sayang. Mama bahagia sekali. Gumamnya menatap takjub perutnya yang sudah memiliki penghuni mungil. Bila yang baru keluar dari ruang ganti dibuat tidak percaya dengan pelukan tangan milik suaminya. Kamu beneran hamil sayang? Berarti di perut kamu ada anak kita. Tanyanya sambil mencium perut Bila yang sudah memakai pakaian rapi. Arif benar-benar bahagia hari ini. Beginikah rasanya mendapatkan kabar kalau istri sedang hamil? Kamu sudah tahu ya mas? Tanya Bila dengan tatapan mata meminta penjelasan kepada sang mama. Mama Yolan yang mengerti maksud dari tatapan mata Bila langsung menganggukkan kepalanya. Rencana kejutan ini gagal karena mulut Mama Yolan yang berbicara tanpa melihat situasi. Sudah sayang. Kenapa nggak langsung kasih tahu aku? Tanya Arif. Matanya semakin berbinar saat melihat ada dua benda yang tergeletak di atas meja nakas. Itu kan alat tes kehamilan. Batinnya lalu kembali mengecup kening, pipi dan seluruh wajah Bila. Kita akan menjadi orang tua sayang. Aku jago juga. Sangat jago sekali. Ucapnya sambil memeluk tubuh Bila. Jangan dipeluk istrinya Arif. Kasihan Bilanya. Gerutu Mama Yolan yang tidak terima melihat Arif mendekap erat Bila. Wanita paruh baya ini takut jika menantunya kesulitan bernafas. Emangnya kenapa sih Ma? Tanya Arif heran. Istrimu bisa sesak nafas. Anakmu bisa tertekan di dalam sana. Jawab Mama Yolan asal. Sedetik kemudian bibirnya tertarik ke samping mencibir Arif yang sudah termakan oleh omongannya. Oh gitu, maaf ya sayang. Ujar Arif kembali mengecup mesra bibir sang istri. Mama Yolan kembali berdecak kesal melihat ulah mesum sang putra yang selalu saja berhasil memanfaatkan setiap kesempatan. Yuk sayang kita berangkat. Tinggalkan saja suami posesif sekaligus mesum ini. Ajak Mama Yolan menarik pelan tangan Bila agar menjauh dari Arif. Mau kemana sih Ma? Bilang gak boleh keluar. Bantah Arif menahan tubuh Bila dengan sengaja memeluknya dari belakang. Lepaskan Arif. Kamu apa-apaan sih? Sergah Mama Yolan yang benar-benar sudah jengah melihat tingkah anaknya. Mau Mama bawa kemana istri Arif? Sebelum pergi minta izin dulu sama suaminya. Jangan main culik saja. Ujarnya tidak terima. Sedangkan Bila yang sudah merasa semakin pusing akibat pertengkaran kedua orang yang berada di dekatnya memilih memejamkan matanya agar bisa menyamarkan rasa nyeri di kepalanya. Siapa juga yang mau menculik istri kamu? Mama hanya mau mengantarkan Bila ke dokter kandungan untuk memastikan kebenaran kehamilan Bila. Awas sana minggir. Mama Yolan berusaha menghempas paksa tangan Arif yang melilit di pinggang Bila. Arif juga mau ikut. Arif mau lihat bagaimana bentuk anak Arif. Sahut Arif lalu melempar asal jas kantornya dan hanya menyisakan kemeja panjang yang menempel di tubuh tegapnya. Tidak ingin mengulur waktu lagi. Mama Yolan terpaksa mengiyakan permintaan Arif karena dia sendiri tidak punya kuasa lebih untuk menolaknya. Arif yang tidak ingin istrinya kecapean memilih menggendong Bila menuju ke mobil. Kali ini Mama Yolan sangat setuju dengan sikap posesifnya. Mereka bertiga berangkat menuju ke rumah sakit dengan menggunakan satu mobil. Dengan Arif yang harus mengalah duduk di samping Pak Men. Sedangkan di kursi penumpang belakang ada sang istri dan juga mama tercintanya. Dalam waktu 20 menit, mobil yang dikendarai oleh Pak Men sudah sampai di sebuah rumah sakit besar dan tentunya memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Tanpa harus mengantre dan mendaftar seperti pasien lainnya. Mama Yolan langsung membawa masuk Bila ke sebuah ruangan pemeriksaan. Yang mana di dalamnya sudah menunggu seorang wanita cantik yang juga memakai hijab sama seperti Bila. Mbak, teriak dokter wanita itu begitu melihat Mama Yolan masuk dengan membawa seorang wanita muda yang tentunya memiliki paras yang sangat cantik. Jangan teriak-teriak Husna, kamu tidak lupakan kalau ini rumah sakit. Tegur Mama Yolan yang sudah mengetahui bagaimana sifat dan keanehan wanita yang memakai jas putihnya itu. Aku terlalu gembira bisa bertemu dengan Mbak. Bagaimana kabar Mas Rizal? Tanyanya mulai membuka obrolan. Kenapa nggak datang ke rumah aja sih? Padahal kita tinggal di kota yang sama. Jarak rumah kita juga tidak terlalu jauh.
Apa yang membuat kamu tidak mau lagi datang ke rumah kami? Sindiran Mama Yolan cukup membuat Dr. Husna merasa tertampar dan sangat malu sekali. Padahal hubungan mereka sangat baik selama ini. Tetapi akibat kesibukannya yang terlalu padat membuat wanita ini lelah sendiri mengatasi waktunya. Maafkan aku Mbak. Aku lagi sibuk sekali. Jadwal kerja dan juga jadwal kuliahku sangat padat sekali. Aku bahkan sampai nggak punya waktu lagi untuk bersantai atau sekedar menikmati hidup. Aku janji akan datang ke rumah Mbak. Jangan sekarang. Jawabnya dengan tatapan mata berembun. Mbak pikir kamu sudah lupa kalau punya kakak sepupu. Mentang-mentang sudah menjadi dokter ahli kandungan. Terus kapan kuliahmu itu akan berakhir? Tanya Mama Yolan. Sedangkan Bila dan Arif hanya menyimak saja apa yang sedang mereka bicarakan. Ya ampun Mbak. Jahat banget sih tuduhannya itu. Aku nggak pernah lupa punya kakak sebaik Mbak. Kalau bukan karena campur tangan Mbak, aku nggak akan mungkin bisa menggapai cita-citaku ini. Terima kasih ya Mbak. Untuk semua kebaikan hati Mbak dan juga Mas Rizal. Kuliahku akan selesai 5 bulan lagi. Doain ya Mbak. Semoga saja aku bisa menyelesaikannya tepat waktu. Ujarnya menjelaskan. Mbak akan selalu mendoakan kamu. Tapi jangan sampai lupa mencari pendamping hidup untukmu. Jangan hanya pekerjaan saja yang kamu pikirkan. Sedangkan untuk yang satu itu malah sengaja kamu abaikan. Tutur Mama Yolan memperingati sang adik. Iya, jawab Dr. Husna. Jika mereka sudah bertemu, kakaknya yang satu ini pasti akan selalu membahas tentang pendamping hidup dan pendamping hidup lagi. Hei ganteng, apa kabar? Tanya Dr. Husna kepada Arif. Dia berusaha mengalihkan pembicaraan agar tidak lagi membahas dirinya yang belum juga menikah. Baik Tante, jawab Arif singkat. Kamu masih saja sedingin kulkas. Aku sampai heran melihatnya. Ucapnya geleng-geleng kepala. Ini siapa? Tanya Dr. Husna yang sama sekali belum pernah bertemu dengan Bila. Ini menantu Mbak. Sayang kenalin ini adik sepupu Mama. Kali ini Mama Yolan yang angkat suara karena melihat Arif yang memilih diam tidak menanggapi lagi omongan sang tante. Wah, kamu cantik sekali sayang. Kenalin nama Tante. Husna. Ujarnya mengulurkan tangannya sebagai tanda perkenalan. Terima kasih Tante. Bila. Jawab Bila pelan sambil tersenyum manis. Jago juga kamu mencari pengganti nenek lampir itu. Tante pikir peletnya si nenek lampir itu sangat banyak kamu makan. Ternyata bisa kalah juga ya. Selorohnya yang langsung mendapatkan tatapan mata tajam dari Arif. Cepat periksakan istriku. Jangan bahas masa lalu. Tegurnya yang sudah tidak ingin lagi ada orang yang menyangkut pautkan kehidupannya sekarang dengan mantan istrinya. Galak banget sih, santai ganteng. Gitu tuh sikap aslinya. Kamu harus hati-hati dan banyak bersabar menghadapi pria dingin dan judes seperti dia ya sayang. Jawab Dr. Husna langsung mengeluarkan semua alat medis yang mereka butuhkan untuk memeriksa kondisi Bila. Menantu Mbak cantik banget. Mirip Barbie. Bisiknya pelan di telinga Mama Yolan agar tidak kedengaran sama pria dingin yang berada di depan mereka. Banget, Mbak aja sampai jatuh hati sama dia. Kamu tahu tidak? Pria dingin itu sudah tidak sekaku itu lagi kalau bersama istrinya. Bahkan dia terlalu bucin dan sangat posesif sekali. Balas Mama Yolan dengan berbisik juga. Hahaha. Kedua wanita ini tertawa puas atas sikap Arif yang mereka anggap tidak sesuai dengan tampang galak dan judesnya itu. Kenapa malah ketawa lagi sih? Kasihan pasien yang lain sudah lama menunggu karena ulah Mama dan Tante yang malah reunian di sini. Tegur Arif yang memang sudah tidak sabar lagi menanti hasilnya. Sabar ganteng. Jangan marah-marah begitu. Nanti istrimu ketakutan melihat tampang sangarmu itu. Goda Husna mengedipkan sebelah matanya kepada sang keponakan. Maaf Nyonya. Silahkan berbaring di atas berangkar terlebih dahulu. Pinta suster dengan sopan. Baik Sus. Jawab Bila. Bila mengikuti apa yang diucapkan oleh suster tersebut. Dengan dibantu oleh suaminya. Bila merebahkan tubuhnya di atas berangkar pemeriksaan. Selanjutnya sang suster langsung meminta izin untuk melakukan pengecekan tekanan darah dan kondisi kesehatan Bila lainnya. Dan tidak lupa suster itu juga menanyakan kapan terakhir Bila kedatangan tamu bulanannya. Lalu suster itu mencatatnya di sebuah buku berwarna pink.
Sang suster lalu membantu Bila membuka baju di bagian perutnya sedangkan di bagian bawahnya ditutup menggunakan kain. "Kita mulai ya sayang," ucap Dokter Husna yang sudah muncul di hadapannya bersama mama mertuanya. Entah kemana saja perginya mereka berdua sejak tadi. Yang jelas pasti ada pembahasan penting yang mereka bahas. Bila pun mengangguk sambil tersenyum. Suster mulai mengolesi gel di atas perut Bila sehingga membuat Dokter Husna dengan mudah memainkan sebuah alat pendeteksi kandungan di atas sana. Dokter sekaligus tante dari Arif mulai menjelaskan secara rinci dan sangat detail sekali bagaimana kondisi janin yang ada di dalam rahim Bila saat ini. Janin itu masih berbentuk sebuah kantong kecil karena usia kehamilan Bila saat ini memasuki minggu ketiga. Bila yang merasa deg-degan menanti penjelasan berikutnya hanya bisa menggenggam erat tangan suaminya. Mama Yolan dan Arif menangis terharu melihat layar monitor itu. Apa yang mereka nantikan selama ini akhirnya dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta. Bila yang tidak kuat mendengarnya juga ikutan menangis haru. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Dokter Husna lalu menuliskan resep vitamin dan beberapa obat-obatan lain yang harus Bila minum dengan rutin selama masa kehamilannya. "Jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat ya sayang. Kamu tidak boleh terlalu capek. Usia kandunganmu masih sangat rentan sekali. Perbanyak minum air putih dan jangan lupa konsumsi buah-buahan dalam jumlah yang sesuai," ucap Dokter Husna mengingatkan. "Tapi tadi siang Bila nggak mau kan dek. Dia lebih memilih memakan puding mangga. Katanya kalau mencium bau nasi langsung pengen muntah," tutur Mama Yolan mengadukan apa yang dialami oleh menantunya. "Tidak apa-apa Mbak. Jangan terlalu dipaksakan untuk memakan nasi. Kalau mau ya alhamdulillah. Tetapi kalau nggak bisa ya bisa diganti dengan yang lainnya. Roti, susu atau buah-buahan yang segar," jawab Dokter Husna sambil tersenyum hangat. "Dan satu lagi. Ini khusus untuk kamu ganteng. Jangan terlalu sering diajak bergadang istrimu ini. Kalau sampai itu terjadi kamu tahu sendiri bagaimana akibatnya. Boleh melakukannya tetapi jangan terlalu lama dan jangan terlalu sering. Kandungan Bila masih muda dan sangat rentan terjadinya pendarahan atau keguguran," pintanya kepada Arif. "Baiklah," jawab Arif pasrah karena tidak mau disalahkan lagi oleh kedua wanita yang ada di hadapannya. "Kami langsung pamit pulang ya dek. Kasihan pasienmu yang sudah mengantre. Lain kali datanglah ke rumah agar kita bisa mengobrol lebih banyak lagi." "Iya mbak. Nanti akan aku usahakan," jawab dokter lalu berdiri dari kursinya mengantarkan kepergian sang kakak dan juga dua keponakannya. "Jangan lupa pesan yang tante sampaikan tadi ya tampan," godanya yang masih ingin melihat wajah jutek Arif. "Iya," jawab Arif judes. Lalu menggandeng tangan Bila menuju ke mobil. Sepulang dari rumah sakit tadi, Arif menjadi lebih posesif dan protektif dari biasanya. Turun dari mobil saja Bila tidak diizinkan untuk berjalan meskipun jarak teras depan dengan kamar mereka tidak terlalu jauh. "Mas, aku bisa jalan sendiri," protes Bila saat merasakan tubuhnya sudah melayang di atas udara. "Kamu tidak ingat apa yang dikatakan oleh Tante Husna tadi? Kamu tidak boleh kecapean sayang," ujarnya begitu santai. Bila yang sudah tidak punya kekuatan lebih untuk mengajak suaminya berdebat memilih diam dan mengikuti semua keinginan suaminya. "Nggak kayak gitu juga Arif. Kalau hanya jalan, masih boleh. Jangan semuanya kamu larang," tutur Mama Yolan mengingatkan. Sejak tadi mulutnya sudah terasa sangat gatal ingin mencela prinsip hidup dari putranya. "Aku hanya ingin menjaga istri dan anakku Ma. Jangan ikut campur," jawab Arif mengabaikan tatapan tajam dari sang mama dan bergegas membawa masuk Bila menuju kamar mereka. Dengan sangat perlahan Arif merebahkan tubuh Bila di atas kasur empuk yang ada di dalam kamar mereka. "Halo jagoan papa, yang pintar ya nak," bisiknya mengajak bicara janin yang berada di perut Bila. "Ini papa kamu loh nak, dan yang ini namanya mama. Apa kamu bisa mendengar suara papa?" bisiknya lagi sambil mengusap pelan perut Bila yang masih datar. Bila yang awalnya ingin segera tidur menjadi terkekeh geli melihat tingkah absurd dari suaminya. Bagaimana mungkin seorang CEO dingin dan judes bisa melakukan hal konyol seperti saat ini? Arif lalu menegakkan tubuhnya beralih mencium bertubi-tubi kening Bila. "Cuup, kap, kap. Aku sangat merasa bahagia sayang. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi menanti kelahirannya."
Dan sedetik pun aku tidak mau lagi berpisah dari kalian. Ucapnya menatap dalam kepada sang istri. Jangan lebay deh mas. Kamu harus bekerja. Perusahaanmu akan bangkrut kalau kamu selalu libur dan menemani aku di rumah. Gerutu bila tidak habis pikir dengan pola pikir suaminya yang mulai aneh menurutnya. Kita tidak akan jatuh miskin sayang. Ada Reno yang akan menggantikan aku. Harta papa masih sangat banyak dan sangat cukup untuk membiayai hidup kita. Jawabnya begitu santai tanpa merasa berdosa sedikit pun. Kamu ngomongnya semakin ngawur aja deh. Udah sana lebih baik aku tidur saja daripada mendengarkan ucapan yang tidak masuk akal itu. Ucap bila yang tengah bersiap-siap menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Jangan marah sayang, aku cuman bercanda doang. Papar Arif menjelaskan sebelum bila terlanjur ngambek kepada dia. Saat ini Arif mulai menyadari kenapa istrinya menjadi lebih sensitif akhir-akhir ini. Arif membuka paksa selimut yang menutupi tubuh istrinya. Di dalam selimut itu nampak jelas bahwa tubuh bila sedang bergetar lincah. Pertanda telah terjadi sesuatu kepada dia. Hiks, hiks, hiks. Arif dibuat tercengang setelah dia berhasil membuka selimut tebal yang menutupi tubuh istrinya. Sayang, kamu kenapa menangis? Tanya Arif gelagapan. Hiks, hiks, hiks. Sayang, Arif lalu memeluk tubuh bila agar istrinya merasa lebih tenang. Meskipun dia sebenarnya sangat bingung dengan penyebab pecahnya tangisan sang istri. Ada apa? Tanya Arif begitu lembutnya. Dia tidak ingin lagi membuat istri sensitifnya semakin histeris dengan tangisan pilunya. Kamu kenapa berubah menjadi pemalas sih mas? Apa karena kamu gak suka sama anak ini? Makanya kamu tidak mau lagi menafkahi aku, ucap bila disela tangisannya. Astaga, Arif menepuk jidatnya kala mengetahui dia sudah salah berucap dan istrinya pun salah menangkap maksud ucapannya. Bukan begitu sayang. Kamu salah paham. Aku sangat merasa senang dengan kehamilanmu ini. Kamu dan anak kita sangat berarti untuk aku. Makanya aku tidak ingin berpisah jauh dari kalian. Bukan karena aku pemalas untuk bekerja. Tetapi karena aku tidak sanggup berpisah terlalu lama dan melewati setiap tahap dalam kehamilanmu ini. Ucap Arif menjelaskan secara pelan-pelan agar istrinya mau mendengarkan dan bisa mengerti maksud ucapannya. Benarkah, bukan karena kamu benci dengan anak ini? Tanya bila memastikan. Ya Allah sayang, ya bukanlah. Jawab Arif yang mulai sadar harus lebih sabar lagi menghadapi istrinya. Cup, jangan sedih lagi. Nanti dedek bayinya juga ikut bersedih melihat mamanya sesenggukan seperti ini. Bisik Arif mengusap lembut punggung Bila. Wanita ini mengangguk-anggukkan kepalanya ikut membalas memeluk suaminya. Tok, tok, tok. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mereka terdengar diketuk dari arah luar. Arif melepas perlahan pelukannya dan bergegas membukakan pintu untuk melihat siapa yang berada di sana. Sebentar ya sayang. Pamit Arif sebelum terjadi lagi kesalahpahaman di antara mereka. Jawab Bila pelan. Arif berjalan mendekat ke arah pintu dan menekan kuncinya agar pintu putih ini bisa terbuka lebar. Ada apa Bi? Tanya Arif ketika melihat ada 3 orang asisten rumah tangga berdiri di depan pintu kamarnya dengan membawa sejumlah makanan yang ada di tangan mereka masing-masing. Permisi Tuan Muda. Nyonya meminta kami untuk mengantarkan ini untuk Nona Muda. Jawab Bimarni yang berada di barisan paling depan. Arif bisa melihat jelas apa yang berada di tangan mereka saat ini. Beberapa macam potongan buah segar. Puding mangga. 1 mangkok bubur ayam dot dan segelas susu putih yang belum diketahui apa fungsinya. Dan setahu dia istrinya selama ini tidak pernah mengkonsumsi susu. Oh, Arif membulatkan mulutnya. Lalu membuka pintu lebar-lebar agar mereka bisa masuk ke dalam kamarnya. Bi, itu susu apa? Tanya Arif menuntaskan rasa penasarannya. Ini susu hamil yang wajib dikonsumsi oleh Nona Muda. Mulai hari ini Bibi akan rutin membuatkan Nona Muda susu hamil setiap harinya. Tutur Bimarni menjelaskan. Bersambung dulu ya teman-teman.